mengikuti ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC Media Teknik Seluler. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan juga kelancaran di setiap aktivitas sepanjang hari dan sepanjang waktu. Oke, kali ini kita ada PR lagi yang sudah ada di depan mata kita dan kita akan membahasnya bareng-bareng. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Nah, kebetulan PR kita kali ini adalah HP Xiaomi Redmi Note 10 dengan kasusnya yaitu lupa akun Google atau yang sering kita sebut dengan FRP, Factory Reset Protection. Langsung saja kita akan coba install handphonenya ya, dan kebetulan kali ini posisi handphonenya itu pada MIUI yang ke-14. Ini adalah versi MIUI yang terbaru ya untuk produknya Xiaomi ini. Kita coba install, kita klik anak panahnya. Pada bagian pilih bahasa, kita pilih bahasa persatuan bahasa Indonesia, kemudian kita klik lagi. Pilih lokasi, tentu saja kita pilih Indonesia Raya yang tercinta, kemudian klik lagi. Pilih keyboard, kita lanjut lagi. Syarat dan ketentuan kita centang, kemudian kita klik lanjut. Memeriksa kartu SIM, kita lanjut lagi. Hubung ke jaringan, kita coba lewati dulu ya. Layanan Google, kita klik lainnya, klik setuju. Setel kunci kita juga lewati. Setelan dasar kita klik lanjut lagi. Setelan dasar klik lanjut lagi. Layar kunci yang didesain ulang kita klik setuju, juga tidak ada masalah. Pilih loop peluncur bawaan, kita klik lanjut lagi. Pengaturan selesai, selamat menggunakan. Kita coba klik anak panahnya dan ternyata muncul notifikasi belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di reset. Karena belum melakukannya, Anda harus menyiapkan ponsel lagi. Nah, saat kita memilih siapkan ponsel, secara otomatis kita dikembalikan lagi ke tampilan welcome screen atau tampilan awal, yaitu pada MIUI yang ke-14. Ini kita install tanpa jaringan internet. Kita akan coba lagi, kita akan coba lagi install, kita akan coba lagi install, kita coba lagi install, kita centang, kemudian kita klik lanjut. Memeriksa kartu SIM kita lewati lagi. Nah, pada hubung ke jaringan, kita akan coba hubungkan handphone ini ke jaringan internet, baik itu via data seluler maupun via wifi. Jadi untuk jaringan internetnya bebas ya, bisa data seluler, bisa juga via wifi. Oke, untuk jaringan internetnya di sini sudah terhubung. Kita coba lanjutkan lagi instalasinya. Pada bagian salin aplikasi dan data, kita pilih jangan salin. Ternyata di sini muncul buka kunci setelah setel ulang pabrik. Perangkat Anda telah disetel ulang pabrik, Anda bisa buka kunci menggunakan sandi. Jadi rupanya handphone ini awalnya adalah lupa sandi ya. Tentu saja kita tidak bisa memasukkan kata sandi karena lupa kata sandinya. Namun di bagian bawahnya kata sandi ini ada pilihan lain, yaitu gunakan akun Google gantinya. Kita coba pilih ya, gunakan akun Google sebagai gantinya. Dan di sini juga ternyata kita masih harus untuk verifikasi akun Anda. Perangkat ini di reset. Untuk melanjutkan, masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini. Jadi pada fase ini kita diharuskan untuk memasukkan akun Gmail yang sudah pernah tercantum atau terdaftar di handphone
handphone ini sebelum di reset. Pada tahap ini kita tidak bisa membuat akun baru ataupun akun lama yang sudah aktif namun akun tersebut belum pernah tercantum di handphone ini sebelumnya, itu jelas tidak bisa. Dan kalau kita perhatikan di bagian bawah sebelah kiri ini juga tidak ada kata-kata lewati. Tentunya kita tidak bisa melanjutkan instalasinya sampai ke menu utama kecuali dengan memasukkan akun Gmail yang sudah pernah tercantum dan terdaftar di handphone ini sebelumnya. Inilah yang dinamakan FRP, Factory Reset Protection, atau terjebak di akun Google yang lupa. Oke sobat semua, kita akan coba membypassnya. Tentu saja kita akan coba dengan trik dan tips tanpa PC, tanpa box maupun tanpa dongle, alias kita coba cari yang gratis dulu. Nah untuk caranya sendiri kita akan menggunakan fitur yang sudah tersedia pada sistem handphone ini sendiri, yaitu fitur talkback. Nah bagaimana kita cara menggunakan fitur talkbacknya, yaitu dengan menekan tombol volume atas dan tombol volume bawah secara bersamaan. Kita langsung saja ya, tekan tombol volume up dan volume down secara bersamaan hingga muncul seperti ini ya, bahwasanya talkback aktif. Selanjutnya kita akan menggambar huruf L yang terbalik. Kemudian setelah muncul notifikasi seperti ini, kita akan memilih gunakan perintah suara. Namun perlu diingat, setelah kita memilih gunakan perintah suara, kita langsung mengucapkan Google Assistant. Kita coba ya, pilih gunakan suara. Oh ya maaf, perlu diingat juga dalam posisi talkbacknya aktif, kita tidak bisa mengkliknya itu satu kali ya, mesti kita klik dengan 2 kali berturut-turut. Kita klik 2 kali, kemudian ucapkan Google Assistant. Selanjutnya kita akan pilih pada bagian keyboard ya, kita klik lagi 2 kali. Selanjutnya kita akan coba matikan dulu untuk talkbacknya dengan tekan tombol volume bawah dan volume atas secara bersamaan. Nah di sini talkbacknya sudah nonaktif ya. Kalau sudah nonaktif, selanjutnya kita akan mengetikkan link YouTube. Nah di sini sudah muncul ya YouTube-nya. Kalau misalkan YouTube-nya sudah muncul, tidak perlu harus komplit ya pengetikannya. Kalau sudah muncul tinggal kita pilih saja bagian YouTube-nya. Secara otomatis kita diarahkan ke link YouTube. Nah setelah masuk ke link YouTube, kita fokus lagi di atas sebelah kanan ini ada seperti gambar orang yang dilingkari, kita pilih. Selanjutnya pada bagian ini kita pilih setelan. Kemudian pada bagian setelan kita pilih tentang. Di setelan ini kita pilih bagian persyaratan layanan YouTube. Nah sekarang kita diarahkan masuk ke persyaratan layanan YouTube. Kemudian kita fokus di bagian atas, di bagian URL ini kita akan mengganti alamat URL-nya ini dengan linknya Media Teknik Seluler, yaitu di www.mediateknikseluler.com. Kalau sudah mengetiknya secara utuh, kita langsung saja klik tanda panahnya. Sekarang kita sudah masuk di linknya Media Teknik Seluler. Kemudian kita fokus di bagian atas sebelah kiri. Ini di samping beranda ada fitur FRP. Karena terlalu kecil kita perbesar sedikit, ya geser. Nah di sini ada bagian FRP di samping beranda. Kita pilih yang FRP-nya. Setelah masuk di bagian FRP, kita fokus yang paling atas ini ya, yaitu bagian FRP spesial alternatif APK Android. Di sini kita akan memilih bagian setting. Kita perbesar lagi supaya terlihat. Nah, ini bagian settingnya ya. Kita coba buka.
Secara otomatis kita diarahkan ke bagian setelan dari handphone ini. Sebelum kita melangkah ke berikutnya, kita coba cek dulu untuk tentang teleponnya. Di sini nama perangkatnya Redmi Note 10 versi MIUI yang ke-14.0.3. Untuk versi Androidnya sendiri yaitu Android ke-12. Untuk update keamanan Androidnya yaitu di 1 Maret 2023. Ini sudah yang terbaru ya pada saat video ini dirilis. Selanjutnya kalau kita sudah mengetahui tentang ponsel, kita kembali lagi ke bagian setelan. Oke, setelah kita kembali lagi ke bagian setelan, kita akan scroll lagi ke bawah. Kita akan cari fitur yaitu setelan tambahan. Di setelan tambahan ini kita akan mencari fitur spesial. Oh, ternyata untuk fitur spesialnya di sini sudah tidak ada ya. Berarti untuk versi MIUI yang ke-14 dan Android 12 dengan updatean terbaru ini kita tidak bisa menggunakan fitur spesial dari pengaturan ini ya, karena fitur spesialnya tidak ada. Kalau fitur spesial tidak ada, kita kembali lagi ke bagian pengaturan. Selanjutnya kita ke atas lagi. Di sini kita akan membuka yaitu bagian aplikasi. Di sini aplikasi, kita buka aplikasi, kemudian kita buka lagi di bagian aplikasi ini yaitu kelola aplikasi. Pada bagian kelola aplikasi ini, di sini ada beberapa fitur, diantaranya adalah pembaruan. Kita fokus di bagian pembaruan, kita buka. Selanjutnya kalau sudah pada bagian pembaruan, kita fokus lagi di sini di bagian pencarian. Kita klik bagian pencariannya. Nah, di sini kita akan mencari aplikasi yang namanya Activity Launcher. Kita ketik Activity Launcher. Nah, di sini sudah muncul ya. Walaupun kita mengetiknya belum utuh, tapi aplikasinya sudah muncul. Kita klik saja ini Activity Launcher. Selanjutnya kita akan install aplikasi ini. Kita klik install. Muncul tambah pintasan pencarian ke layar utama untuk menemukan aplikasi terinstall lebih cepat. Kita pilih iya. Nah, di sini sudah terinstall. Selanjutnya kita langsung buka saja Activity Launcher-nya. Untuk sanggahan kita klik OK saja. Di sini sedang memuat. Ternyata cukup banyak juga untuk pemuatannya, yaitu kurang lebih 332 aplikasi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, untuk proses peluncur aktivitasnya sudah selesai. Ini adalah fitur-fitur yang ada di peluncur aktivitas. Selanjutnya kita fokus di bagian pencarian. Kita akan mencari yang namanya ruang kedua. Nah, di sini ternyata ruang kedua itu berada pada komponen utama keamanan ya. Kita scroll ke bawah, kita cari ruang kedua yang tidak terkunci. Kalau yang lain kan ada gambar gembok ya, terkunci. Kita cari yang tidak terkunci, dan ternyata di sini ada dua pilihan ruang kedua yang tidak terkunci. Kita bisa pilih salah satunya aja. Kita akan coba pilih yang bagian atas yang tidak terkunci ini. Kita ketuk. Nah, di sini masuk pada bagian ruang kedua. Selanjutnya kita akan hidupkan ruang keduanya. Kita klik. Oke, untuk ruang kedua ternyata sudah berhasil dibuat ya. Di sini ada dua kotak, dua ruang, satu perangkat. Kemudian kita klik lanjut. Berganti antar ruang. Di sini kita akan pilih bagian yang menggunakan pintasan. Di sini kan ada dua pilihan, ada yang menggunakan sandi dan menggunakan pintasan. Kita pilih yang menggunakan pintasan saja. Kemudian kita klik lanjut lagi. Setelah sandi kita lewati saja. Dan hasilnya wow, istimewa ya. Ternyata berhasil juga ya untuk bypass FRP Factory Reset Protection atau terjebak di akun Google dari HP Xiaomi Redmi Note 10. Jadi rupanya untuk versi yang saat ini itu kita tidak bisa membypassnya lewat ruang kedua yang ada di bagian pengaturan ya. Kita mesti menggunakan aplikasi atau fitur yang namanya Activity Launcher.
Untuk memastikan, kita akan coba restart handphonenya. Apakah memang benar-benar sudah terbypass, kita matikan ulang. Dan hasilnya masih tetap istimewa ya. Ini handphonenya sudah kita restart dan sekarang ini sudah masuk pada ruang utama ya. Oke sobat semua, demikianlah ya cara bypass FRP atau terjebak di akun Google yang lupa dari HP Redmi Note 10. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.